Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan, nikmat pertemanan, karena sesungguhnya persahabatan kita bukanlah hanya sekedar persahabatan di dunia. Lebih lagi yang akan kita dapatkan kebaikannya adalah untuk keadaan di akhirat nanti. Karena sesungguhnya setiap sahabat akan memberikan syafaat, pertolongan kepada sahabat-sahabatnya yang lainnya. Oleh karena itu, ketika kita menghadiri majelis ilmu, bukan hanya sekedar mencari ilmu, tapi juga mencari sahabat, mencari teman yang dengan sebab itu tatkala kita lupa, tatkala kita lalai, ada yang mengingatkan. Jika kita datang ke majelis hanya untuk thalabul ilmi, tanpa juga mencari teman, hati kita masih akan terasa kurang. Hati kita masih akan terasa gersang. Kenapa? Karena di antara yang menguatkan kita hadir ke majelis ilmu, bukan hanya sekedar keutamaan, tetapi juga persahabatan, pertemanan. Tatkala kita tidak ada yang menanyakan kita. Ada yang menanyakan keadaan kita. Tatkala ada teman yang melihat kita futur, dia akan ingatkan kita. Dia akan minta diajak kita kembali ke majelis ilmu. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Carilah sahabat. Carilah sahabat. Karena sahabat itu sangat bermanfaat dan sangat berharga. Terlebih tatkala kita dalam keadaan futur, dia akan datang kepada kita, mengingatkan kita untuk kembali hadir di majelis ilmu. Barakallahu fikum. Dan keadaan orang berbeda-beda. Karakter orang berbeda-beda. Ada yang karakternya ingin diajak bicara dahulu. Ada yang karakternya mudah bergaul. Maka hendaknya setiap kita merangkul dan mengajak sahabat yang lain. Ya, mengajak teman yang mungkin dia kurang bisa bergaul. Ketika kita menjadi sebab dia betah, nyaman di majlis, karena kita yang telah merangkulnya, membuatnya nyaman, maka kita pun insya Allah akan mendapatkan pahala. Akan mendapatkan pahala karena sebab telah membuat dia nyaman di majlis ilmu. Ini kelemahan di sebagian daerah. Ketika ada orang yang datang ke majlis ikhwah baru, tidak ada yang ngajak bicara.
Tidak ada yang merangkul. Tidak ada yang membuatnya nyaman. Dicuekin. Ngobrol sesamanya saja. Berbincang dengan yang kenalnya saja. Padahal ikhwah baru itu membutuhkan penguat. Ikhwah baru itu butuh dirangkul. Butuh dia dibuat nyaman di majelis. Karena dia masih lemah. Sehingga butuh dengan penguat. Dengan sebab antum membuatnya nyaman. Ya. Dengan sebab antum dia kemudian termotivasi dan terdorong untuk hadir kembali ke majelis, kita pun akan mendapatkan pahala. Nah, barakallahu fikum, ketika kita datang ke majelis ilmu, jangan hanya sekedar untuk mencari ilmu, tapi untuk mencari sahabat. Untuk mencari sahabat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beriman, fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Maka perbanyak teman daripada membuat masalah kecil menjadi besar. Mengalah saja. Nah, demi terjaganya ukhuwah. Karena ukhuwah itu sangatlah berharga. Bukan hanya sekedar di dunia, tetapi lebih kepada persahabatan, kemanfaatannya di akhirat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sedikit muqaddimah dari ana yang mengajak kepada ikhwah agar menjadi pribadi yang peka, menjadi pribadi yang peka ketika duduk di majelis ilmu, ya. Terutama tadi ummahat, akhwat, aba, ikhwan, kalau ada ikhwah baru buat nyaman, ya. Tanya dari mana asalnya, tanya kabarnya. Nah, agar dia merasa disambut, sehingga dengan demikian menjadi sebab dawamnya dia untuk duduk di majelis ilmu. Ya, posisikan diri kita. Kalau hadir di majelis ilmu yang baru kita datangin, kemudian dicuekin. Gak ada yang ngajak bicara, gak ada yang ngajak bincang, gak ada yang nanya kabar, gak ada yang nanya asal. Bagaimana perasaan antum? Seperti anak tiri. Ya, seperti orang hilang. Gak ada teman, tengok kanan ngobrol sama yang lain. Tengok kiri, yang itu ngobrol sama yang lain. Kita sendirian aja, bengong. Gak ada teman ngobrol. Gak ada teman bincang. Gak ada yang nanya kabar, gak ada yang nanya asal. Ya, hati kita pun mungkin agak berontak. Kok begini? Ya, makanya buat nyaman. Ya, buat nyaman orang itu di majelis ilmu. Sehingga dengan demikian, insya Allah kita akan dapat pahala. Ya, dia nyaman sebab kita kemudian istiqomah di atas hadir di majelis ilmu, kita pun akan mendapatkan pahala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kajian kita malam hari ini melanjutkan pembahasan yang telah kita ambil pada pekan yang lalu. Sampai pada al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, yaitu hukmun nazari ilal maktubah. Hukum melihat kepada wanita yang akan dipinang. Nah, hukum melihat kepada wanita yang akan dipinang. Kita cari istri, ya, harus betul-betul selektif. Harus betul-betul teliti. Dari sisi agamanya, dari sisi akhlaknya, dari sisi wajahnya. Menarikkah tidak di hati kita? Karena ketika hal-hal tersebut belum kita pastikan di awal, dalam artian menikah seperti membeli kucing dalam karung, akan ada penyesalan. Nah, ya. Sementara pernikahan itu ibadah yang sangat lama. Ibadah yang hanya sebulan dalam setahun. Pernikahan 24 jam. Bahkan hanya waktu-waktu tertentu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Terputus-putus. Tapi kalau pernikahan 24 jam kita sama istri. 24 jam dengan pasangan kita. Maka kalau dari awal kita sembarangan cari calon, ya, yang ada nanti kita akan menyesal. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, man arada an yakhtuba imra'atan
siapa yang ingin mengkhitbah seorang wanita, melamar seorang wanita, meminta seorang wanita kepada walinya, yusannu lahun nadhar, disunnahkan untuk melihatnya. Sesuaikah dengan biodata yang kita terima? Di data sudah kita lihat. Contoh, ya, berat badan sekian, tingginya sekian, rambut sifatnya demikian, kulitnya demikian, hidungnya demikian, ya kan? Ini biodata yang kita lihat ketika ta'aruf. Belum tentu data yang kita baca itu sesuai dengan realita. Iya, sudah membayangkan, wah kayaknya cantik. Udahlah, saya nggak perlu nazar, langsung aja. Saya yakin dengan biodatanya. Begitu menikah, buka sadarnya kaget malam pertama. Nah, ternyata nggak sesuai dengan yang saya bayangkan di biodata tersebut. Maka ini penting untuk nazar. Walaupun hukumnya sunnah, tetapi manfaatnya, pengaruhnya, faedahnya sangat besar. Menjadi sebab dawamnya rumah tangga kita, menjadi sebab harmonisnya rumah tangga kita, menjadi tenangnya jiwa kita saat menikah dengannya. Kalau menikah dengan wanita yang tidak kita pandang cantik, tidak menyenangkan hati, mungkin agamanya bagus, tapi rupanya tidak menyenangkan hati kita. Bagaimana perasaan antum 24 jam bersamanya dengan orang yang mohon maaf tidak antum cintai, tidak ada perasaan padanya, tentu tidak akan bahagia. Nah, kalaupun berusaha bertahan penuh dengan tekanan, penuh dengan keterpaksaan, ya, karena lihat mukanya sebetulnya nggak suka. Nah, inilah pentingnya nazar. Yusannu lahun nazar ila ma yadharu minha adah. Disunahkan untuk melihat sebatas apa yang biasa nampak. Apa yang biasa nampak? Kawajhiha, seperti wajahnya, wa kafaiha, dan kedua telapak tangannya, wa qadamaiha, dan nampak seorang wanita di hadapan mahram. Nah, nampak yang biasa terlihat oleh orang lain. Nah, walaupun dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Pendapat jumhur boleh menikah yang biasa tampak di hadapan mahram. Apa saja anggota tubuh wanita yang boleh dilihat oleh mahram? Dari leher ke atas. Dari leher ke atas. Boleh wanita menampakkan dari leher ke atas kepada mahramnya, kepada ayahnya, kepada kakaknya, pamannya. Ya, dari leher ke atas. Kemudian dari siku sampai ke ujung jari. Dari siku sampai ujung jari. Kemudian dari betis sampai ujung kaki. Itu yang boleh dilihat oleh mahram. Adapun selain daripada itu, dari leher ke bawah sampai lutut, itu tidak boleh kecuali hanya untuk suaminya. Itu tidak boleh dilihat meskipun oleh mahram. Hanya suami yang boleh melihat anggota tubuh wanita dari leher ke bawah sampai lutut. Ini aurat besarnya wanita. Bisa diulangi? Yang boleh dilihat oleh wanita, oleh mahram, dari leher kemana? Leher ke atas. Jadi nggak apa-apa wanita tidak pakai kerudung di depan mahram. Kemudian dari siku ke ujung jari tangan. Tidak apa-apa menampakkan siku sampai ke bawah. Tangan pendek lah. Tidak mengapa pakai tangan pendek depan mahram. Kemudian dari bukan dari betis, dari lutut. Dari bawah lutut ini, di atasnya betis sampai ke ujung kaki. Itu saja yang boleh dilihat oleh mahram. Nah, selebihnya hanya untuk suami. Ya, barakallahu fikum. Ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Pendapat yang lebih dahsyat, pendapatnya mazhab Az-Zahiri. Ibnu Hazm atau Ibnu Hazm. Boleh melihat meskipun tanpa sehelai benang. Selama itu menjadi sebab munculnya kecintaan dan rasa suka kepada wanita tersebut. Namun pendapat ini marjuh, tidak dibenarkan.
Ya. Jangan beralasan dalam mazhab Az-Zahiri tidak mengapa. Dengan baca kitabnya seakan betul dari kitab, enggak disebutkan ini marjuh. Bahaya tuh. Nah, ya. Baik. Jadi boleh ketika nazar melihat lebih daripada wajah. Melihat rambut tidak apa-apa. Melihat rambut tidak mengapa. Nah, ketika nazar. Apa syariat dalil tentang masalah nazar ini? Li hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna imra'atan ja'at ila Nabi. Seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ji'tu li ahabalaka nafsi." Aku datang kepadamu untuk menghibahkan diriku. Menawarkan dirinya untuk menjadi istri Rasul. Nah, ini juga salah satu dalil jawaban pekan lalu, bolehkah seorang wanita menawarkan diri kepada seorang ikhwan? Ya. Nah, daripada ikhwan ini ikhwan soleh ini. Dia hafal Quran, dia bisa memberikan faidah, mustafid. Ada seorang akhwat mengenalnya. Ini ikhwan Masya Allah. Daripada diambil orang, saya mau menawarkan diri. Boleh. Asal caranya yang benar. Mungkin lewat tetehnya atau adiknya si ikhwan ini, ya. Kalau Nabi insya Allah terjaga dari fitnah. Kalau antum didatangi wanita, bahaya, bisa goncang iman. Nah, jadi datang, sampaikan kepada adik perempuan si ikhwan, ukhti. Mungkin nanti sampaikan kepada kakak anti, kalau sudah bersiap nikah, insya Allah anak bersedia jadi istrinya. Tidak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Nah, daripada diambil di luar sama orang, ini ikhwan soleh, ini jarang aja orang seperti ini. Berlomba-lomba akhwat. Nah, baik. Wanita ini datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, jitu li ahabalaka nafsi." Aku datang kepadamu untuk menghibahkan diriku, menawarkan diriku. Fasa'idan nadharu ilaiha. Lalu Rasul melihatnya, memandangnya. Wasawwabahu, dan mengiyakan dengan isyarat to'ara sahu, menganggukkan kepalanya. Rasul menerima wanita tersebut. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini salah satu dalil disyariatkannya nazar ketika mau mengkhitbah seorang wanita. Dalam hadis yang lain, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Qala, Abu Hurairah berkata, "Kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika aku duduk atau bersama Nabi. Aku sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu rajulun, datang seorang laki-laki. Fa akhbarahu, mengkhabarkan kepada Rasul, annahu tazawwaja imra'atan minal ansor, bahwa dia telah menikah dengan seorang wanita Ansor. Nah, tazawwaj di sini bukan menikah, tetapi makhitbah, maknanya makhitbah pada konteks ini. Faqala Rasul berkata kepada laki-laki yang menyampaikan cerita hadis makhitbah wanita, "Anadzarta ilaiha? Apakah kamu sudah melihatnya?" Qala la, tidak. Atau belum? Maka Rasul menasihatkan kepadanya, "Fadhhab, pergilah, fangzur ilaiha, dan lihatlah ia." Suruh melihat sama Rasul, lihat. Kamu gimana khidbah kok belum melihat wajahnya, belum melihat orangnya? Pergi lihat. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an, karena pada matanya orang Ansor ada sesuatu. Karena pada matanya wanita Ansor sesuatu. Maknanya apa? Pada matanya wanita Ansor itu mempunyai daya tarik. Matanya bagus. Ya, melihat matanya sudah tertarik, membayangkan dalamnya cantik. Itu matanya ada yang matanya, melihat dari matanya saja sudah kelihatan seperti cantik. Itu ya. Nah, di antaranya wanita Ansor itu matanya bagus. Melihat matanya saja sudah muncul ketertarikan. Tapi nggak tahu dalamnya. Maka kata Rasul, lihat wajahnya.
Karena kalau hanya sekedar melihat matanya saja, matanya itu mempunyai ciri bagus, sehingga kamu bisa saja melihat, menganggap dari dari matanya bagus, setelah melihat wajahnya enggak. Nanti kamu nyesel. Paham ya? Nah, jadi mata juga bisa menimbulkan fitnah. Mata juga bisa menimbulkan fitnah. Ada salah seorang syekh mengisahkan, ya, ada seorang laki-laki kehilangan keledai. Seorang laki-laki kehilangan keledai. Dia cari keledai ini. Nah, jalan ketemu dengan seorang wanita Badui. Qadarullah dua-duanya agamanya lemah, imannya lemah. Ngobrol. Si laki-laki lupa sama kuda, gara-gara ketemu lupa dengan keledai. Ngobrol sana sini, ujung-ujungnya minta dibuka wajahnya, sadarnya. Laki-laki tadi yang keledainya hilang meminta wanita tadi membuka cadarnya. Diturutin. Makanya saya katakan tadi dua-duanya lemah iman. Diturutin, minta buka cadar, dibukalah cadarnya. Dia kan terfitnah dengan matanya tadi. Begitu dibuka cadarnya, kata laki-laki terkejut. Lamma ra'aitu faki tadakkartu himari. Tatkala aku melihat mulutmu, aku jadi teringat keledaiku yang hilang. Paham ya? Laki-laki tadi terfitnah dengan matanya si wanita tadi. Matanya bagus. Terfitnah dia. Ngobrol lama. Sana sini. Sampai akhirnya buka cadarmu. Begitu dibuka. Lamma ra'aitu faki. Tatkala aku melihat mulutmu. Tadzakartu himar. Aku jadi ingat keledaiku. Udah tinggal cari keledainya lagi. Nah. Makanya. Barakallahu fikum. Mata juga. Itu menimbulkan fitnah. Maka kuat yang ada tergabung di sini, para ummahat, jangan merias mata. Karena mata pun bisa menjadi fitnah. Mata bisa menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang melihatnya. Ya, bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan syahwat. Nah, barakallahu fikum. Kalau pakai cadar agak turun. Agak turun supaya matanya tidak begitu jelas terlihat alisnya, terlihat matanya. Nah, karena alis juga mempunyai daya pikat bagi yang melihatnya, ya, menjadi terfitnah dengan sebab melihat mata, melihat alis. Nah, sehingga sepantasnya bagi para wanita mata jangan dihias, ya, mata jangan dikasih alis, dikasih eyeshadow, dikasih apa lagi. Ya, sehingga menimbulkan fitnah. Alis juga ditutup. Kerudung jilbabnya, hijabnya agak diturunkan agar matanya ya tidak begitu jelas terlihat. Nah. Tadi hadis rawahu Muslim. Wa hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, idza khataba ahadukumul mar'ah, apabila salah seorang dari kalian hendak mengkhitbah seorang wanita, fa in istata'a ay yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Jika dia mampu untuk melihat kepada anggota tubuhnya yang bisa menjadi sebab ya terjadinya pernikahan, lakukanlah. Yani sebatas tadi anggota tubuh yang boleh dilihat oleh mahram. Kalau misalnya ada orang yang menggunakan mazhab az-zahiriyah tadi, sampaikan ini pendapatnya marjuh. Ya. Ana sampaikan di sini khawatir ada ikhwan yang nakal. Paham? Ada ikhwan yang nakal. Berhujjah dengan mazhab zahiriyah, bolehnya menazar wanita seluruh tubuhnya meskipun tanpa selai benang. Bahaya. Ya, barakallahu. Maka ana sampaikan di sini bahwa pendapat ini adalah marjuh, tidak dibenarkan. Yang dibenarkan apa? Yang biasa nampak atau yang boleh nampak di hadapan mahram. Dari leher ke atas, dari siku ke bawah, dari lutut atau bawah lutut ini ke bawah.
leher sampai lutut itu aurat besar yang hanya boleh untuk untuk suaminya saja. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tujuan daripada nazar itu hanya untuk memastikan seret hati kita atau tidak. Saya ulangi, tujuan daripada nazar itu hanya untuk memastikan hati kita seret atau tidak dengan wanita yang akan kita pinang, yang akan kita lamar. Kalau sekiranya sudah menarik hati, cukup, sudahi. Insya Allah sudah cukup. Sampaikan kepada mahramnya atau kepada walinya. Jangan sampai berlama-lama, kemudian menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya tadi, bagi ikhwannya mau menazarnya tadi. Ya, bisa menimbulkan syahwat. Nah, melihat calonnya ya cantik, padahal hatinya sudah srek sebetulnya, tapi dia terus duduk di situ, terus memandanginya dengan pandangan yang tajam, ya. Nah, sehingga muncul syahwat. Nah, sudah. Stop, cukup. Cukup Pak, cukup. Saya sudah cocok, saya sudah suka. Nah, begitu tanya akhwatnya, akhwat antum di mana? Sama mata enggak cocok. Waduh. Allah Ustaz. Ya laki-laki yang sudah ngebet langsung dijawab di awal, cocok Pak. Cocok. Ya. Begitu perempuannya tanya, nanti gimana, cocok? Mundur. Wah, sudah. Makanya yang penting udah seret, jangan terlalu dipandang lama-lama, ya. Khawatirnya perempuannya tidak seret, antum sudah terlanjur hatinya terpikat jauh, ya. Barakallahu fiik. Kalau sudah seret sudah. Boleh dijawab di tempat, boleh ditunda mungkin besok atau lusa baru dikasih jawaban, ya. Kalau sekiranya jawabannya cocok, ya tidak mengapa. Insya Allah saya cocok dengan fulana. Ya, fulananya juga tidak mengapa. Sampaikan kepada bapaknya atau kepada kakaknya. Insya Allah ikhwannya, akhnya cocok. Tidak mengapa. Kalau memang jawabannya cocok. Tapi kalau sekiranya jawabannya kurang cocok, ya jaga perasaan lah. Dari awal kayaknya udah nggak seret nih. Tapi ya jaga perasaan, jangan langsung nggak seret. Kayak jualan aja langsung ditinggalin, ya. Pakai bahasa yang pas. Insya Allah Pak, nanti saya mau istikharah dulu. Istikharah, ya barangkali setelah istikharah ada kemantapan. Kalaupun tidak ada kemantapan, kan paling tidak nggak langsung seperti ditinggalkan begitu aja. Jualan, beli nggak jadi, tinggalin. Pakai bahasa yang pas supaya nggak sakit hati, ya, atau nggak bersedih perempuannya. Karena ada yang sampai trauma, ya. Dinazar 2 kali sama ikhwan, tidak cocok lagi, trauma. Mau nazar trauma. Trauma takut nggak diterima lagi. Ya, makanya meskipun ini bukan untuk khitbah, hanya sekedar untuk mencocokkan seret atau tidak, pakai perasaan, ya, pakai perasaan. Insya Allah Pak, jawabannya setelah saya istikharahkan dulu. Saya mau istikharah dulu. Nah, kemudian catatan lain, ketika nazar, jangan bawa orang lain. Jangan bawa orang lain. Ini kejadian. Ya, ini kejadian. Seorang akhnya baru ngaji. Mau nazar akhwat. Ya, akhwat jamak. Mau menazar seorang ukhti. Dia ngajak teman. Ukhtinya memang dengan orang tuanya. Tapi si laki-laki ini mungkin tidak paham bahwa teman. Ternyata yang nazar, yang mau nazar enggak diterima, ujung-ujungnya malah suka sama temannya. Nah, ya, yang ini enggak diterima, malah minta teman yang mendampinginya tadi. Ya, lagi pula itu kan enggak boleh. Ini enggak benar seperti itu. Ya, mau nazar kok bawa-bawa orang lain? Kalaupun kita mau bawa mahram kita, bawa perempuan kita, ibu kita, teteh kita, adik kita, tidak apa-apa. Bawa laki-laki lain, tidak terima laki-laki yang lain yang diterima. Nah, ya, barakallahu fikum. Jadi demikian, ketika nazar, boleh perempuannya sendiri, boleh. Misalnya orang tuanya jauh di mana,
Dia lagi merantau sendirian. Nah, kita laki-laki yang mau menazor, jangan sendirian, tidak boleh. Karena yang ketiganya adalah syaitan. Bawa perempuan lain. Entah teteh, entah adik, entah ibu. Jadi nggak apa-apa. Perempuannya sendiri, kita laki-lakinya dengan wanita mahram kita. Atau sebaliknya, kita datang sendiri, perempuannya dengan mahramnya, entah dengan kakaknya, dengan adiknya, atau dengan bapaknya, dengan pamannya. Yang penting tidak sendiri. Jelas ya? Barakallahu fikum. Ini masih ada yang salah ketika di lapangan ya. Nah, bawa orang lain. Ini sama saja menjerumuskan ke dalam jurang kebinasaan. Tidak boleh seperti itu. Kalau hikmah, kesimpulannya hikmah daripada nazar. Qala anna nazar, bahwasanya nazar atau melihat wanita yang akan dipinang ada'a lihazwatiha fi nafsi, akan lebih menenangkan jiwanya. Wa min thamma ad'a lil ulfa wal mahabbah, menjadi sebab kecintaan wa dawamil mawaddati bainahuma, dan terusnya rasa cinta di antara keduanya. Ya, karena kalau menikah dengan wanita yang enggak dicintai, ya khawatir kandas di tengah jalan. Khawatir terpaksa dia menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Nazar nikah dengan wanita yang enggak dia lihat sebelumnya, hanya ngelihat matanya saja. Nah, saya sudah yakin, meskipun lihat matanya udah yakin dalamnya cantik. Begitu malam pertama dibuka cadarnya, kaget dia. Ya, karena sudah akan mau dia cerai, malu sama orang, nggak enak, ya kan? Baru nikah sudah dicerai karena kaget, begitu buka cadar nggak sesuai dengan yang dia prediksi. Nah, akhirnya ya terpaksa, hatinya setengah hati, ya perasaannya setengah hati. Nah, kama fi qouli sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah, bagaimana perkataan Nabi kepada Mughirah, "Unzur ilaiha, lihatlah dia. Fa innahu ahra ayyudama bainakuma, karena itu bisa menjadi sebab dawamnya hubungan kalian berdua." Nah, akhrajahu At-Tirmidzi. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Ya. Jadi nazar tidak perlu lama-lama, asalkan serak di hati sudah. Ya, asalkan serak di hati sudah. Nah, cukup. Berarti sudah serak di hati kita. Wallahu a'lam bishawab.